Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah akan menceritakan riwayat perjuangan Buya Hamka yang pernah dalam satu fase kehidupannya dia kapok dengan politik praktis dengan mengatakan, tangan saya terbakar oleh politik, dan dia kemudian menyerahkan urusan politik kepada sahabat terbaiknya, yaitu Muhammad Natsir di parlemen. Buya Hamka itu adalah anggota Partai Masyumi, ya, satu-satunya partai politik Islam yang terbesar di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, dan Hatta adalah anggota Partai Masyumi, dan dia ikut juga berjuang, ya, di parlemen. Tapi dia kemudian mendapati kenyataan dunia politik tidak seperti yang dia bayangkan, berbeda sekali dengan dunia dakwah, ya. Politik penuh dengan siasat, penuh dengan taktik, hanya orang-orang yang kuat di bidang politik yang bisa, ya, terjun dalam gelombang politik yang sangat keras pertarungannya, ya. Nah, sementara Hamka kemudian kembali ke dunia dakwah sebagaimana dia geluti dunia dakwah itu sejak muda. Wah, suara apa itu? Tukang pempek. Oh, bukan, suara warung. Masya Allah. Kita cancel dulu, ya, suara musiknya keras sekali, suara dangdut. Ya, kita harus sabar, ya, dengan orang kecil. Saya mau meneruskan, ya, jatuh bangun Buya Hamka dalam kehidupannya, ya. Dia itu nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Nama penanya itu Hamka karena dia penulis, ya. Jadi Hamka lahir di tepi danau Maninjau yang Molek itu, ya, Februari, tanggalnya saya lupa. Tahun 1908, dan wafatnya itu nanti tahun 1981, ya, dalam usia 73 tahun. Tanggalnya saya lupa juga, bulannya lupa. Tapi dalam usia yang 73 tahun itu sudah banyak menorehkan jasa perjuangannya, amal soleh bagi umat Islam Indonesia dan dunia, ya. Dulu pernah main politik, dan rupanya jiwanya tidak di politik sehingga kembali ke dakwah. Dan kata-kata yang terkenal dari Buya Hamka adalah, tangan saya pernah terbakar oleh politik, ya. Memang nggak tahan dia di politik itu, politik Islam, ya. Mungkin, ya, ada sih ilmuwan yang sekarang yang dulu jadi dosen terus kemudian ke Jakarta, dia heran, katanya kalau di dunia akademis itu kita mencari kebenaran, ya. Tapi kalau di dalam dunia politik kebenaran bisa dikorbankan, yang penting kita bisa menang, ya. Dan dia sekarang menikmati dunia politik itu, sang profesor doktor itu di lingkungan istana. Tapi Hamka tidak mau, ya, melacurkan dirinya, mengorbankan kebenaran. Dia tinggalkan dunia politik dan dia hidup dalam dunia yang dipilihnya sendiri sejak muda, yaitu dunia dakwah. Dan novel pertama adalah Si Sabariyah, namanya, judul novelnya, ditulis oleh Buya Hamka waktu dia umur 18 tahun, dan kemudian diterbitkan. Saya nggak tahu penerbitnya, dan katanya dalam buku Kenang-kenangan Hidup yang 4 jilid yang saya baca itu autobiografi dari Buya Hamka. Dia bilang dengan honor hasil dari novel yang pertama itulah dia membiayai pernikahannya, ya. Dalam usia 19 tahun dia menikah itu kalau nggak salah, setelah pulang dari naik haji di Mekah tahun 1927, ya, mengarungi pakai kapal layar katanya 14 hari itu.
dan tanpa sepengetahuan ayahnya. Itulah hebatnya, umur 19 tahun sudah mengarungi samudra untuk sujud di bawah lindungan Ka'bah di Masjidil Haram, ya, menunaikan ibadah haji. Dan sepanjang hidupnya nanti sekitar 315 karyanya itu, buku besar dan kecil tentu diterbitkan, ya, dihasilkan oleh Buya Hamka. Dan ini tidak ada satu ustadz pun atau juru dakwah di seluruh Indonesia sampai abad 21 ini yang memiliki kemampuan retorika yang bagus, tapi juga kemampuan menulis yang sangat produktif, kecuali Buya Hamka. Waktu dia difitnah, katanya bikin makar di Tangerang dan ditangkap tanpa tuduhan yang bisa dibuktikan di pengadilan, dan tidak pernah di pengadilan, tidak pernah diadili selama 2 tahun 4 bulan. Itu pada hari-hari pertama di penjara, Buya Hamka itu merenung, kenapa kebebasan saya itu dirampas dengan cara semena-mena. Tapi kemudian tidak lama kemudian di penjara itu, di rumah tahanan di zaman Soekarno itu, Soekarno adalah kawan baiknya yang kemudian memenjarakan Buya Hamka karena ambisi-ambisi politik Soekarno. Dia tidak peduli dengan Hamka, kawannya sendiri, ya. Itu di penjara itu dia langsung membagi waktunya untuk mutolaah, untuk belajar, untuk membaca, untuk menulis, untuk membaca Quran sepanjang 2 tahun sampai 2 tahun 4 bulan, ya, hampir 2 tahun setengah. Itu Buya Hamka bilang di dalam kitab tafsirnya Al-Azhar yang terkenal itu, di Muqaddimah itu, dia 100 kali selama 2 tahun 4 bulan itu 100 kali khatam Al-Quran. 100 kali sedikitnya berhasil menghatamkan, membaca Al-Quran, dan kemudian menghasilkan juga tafsir Al-Azhar yang sangat terkenal itu, 15 jilid di dalam tahanan. Kata Buya Hamka, ya, ternyata ujian Allah itu merupakan suatu kenikmatan dan anugerah yang besar sekali. Kalau dia tidak ditahan, kalau tidak dia dimasukkan ke dalam tahanan, di dalam penjara, tentu tidak selesai tafsir itu berapa puluh tahun, katanya, karena kesibukan di luar, ceramah ke sana, ceramah ke sini. Tapi oleh Allah yang Maha Pengasih, oleh Allah yang Maha Penyayang, Buya Hamka disimpan di masa yang penuh fitnah itu, di zaman PKI, di zaman komunis yang berusaha merebut kekuasaan dan menghinakan segala orang-orang yang fahamnya berbeda politik dengan komunis, termasuk Hamka. Hamka kemudian oleh Allah disimpan di dalam zaman yang penuh fitnah itu dengan tujuan Allah sendiri yang lebih tahu. Ternyata, kata Buya Hamka, dia berhasil menghatamkan 100 kali khatam Al-Quran, membaca Quran 100 kali sampai khatam, dan kemudian menyelesaikan karya masterpiece, ya, karya puncaknya, yaitu tafsir Al-Azhar di dalam penjara itu sebanyak 15 jilid. Dan kita alhamdulillah bisa menikmati karya besar dari ulama besar tingkat dunia, yaitu Buya Hamka. Jadi perjalanan hidup itu kadang kita tidak mengerti, ya, sebagaimana Hamka juga tidak mengerti kenapa dia itu diseret dan kemudian mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan disiksa oleh polisi-polisi itu. Ya, polisi kerjanya menyiksa dulu, ya, dulu, nggak tahu sekarang. Nggak tahu Habib Rizik menyiksa polisi menyiksa Habib Rizik nggak di Nusa Kambangan, saya nggak tahu. Siapa yang menggaransi, ya, bukan Habib Rizik di Nusa Kambangan, sorry, Habib Bahar. Siapa yang menggaransi, ya kan, Habib Bahar itu tidak mendapatkan perlakuan yang berlebihan di sana secara fisik, ya, dan secara psikis, ya. Kan nggak ada yang tahu, ya, jauh dari pengawasan orang-orang, kan. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Meskipun di video itu Habib Bahar mengatakan dalam baju kaos merah dan ikat kepala warna merah, mengatakan dia diperlakukan sangat baik,
bukan baik, tapi baik, pakai bahasa Betawi dia, sangat baik katanya. Iya, sampai rekaman itu ditayangkan dan diedarkan ke seluruh dunia ya, sangat baik. Setelah itu kita nggak tahu kan. Iya. Jadi jangan terlalu naif menghadapi kehidupan dan menghadapi sebuah kekuasaan yang justru membenamkan seorang ulama ke Nusa Kambangan. Dulu Hamka dibenamkan oleh penguasa ke penjara secara tidak adil. Iya, di Jakarta dan di Sukabumi lah paling jauh, sehingga keluarganya masih bisa ke mana itu, menjenguk ke Sukabumi meskipun dengan ongkos yang mahal ya. Kesaksian keluarganya kan begitu ya. Tapi sekarang di Nusa Kambangan itu jauh lebih mahal ongkosnya. Saya pernah ke Jogja naik pesawat aja 40 menit tuh. Mungkin naik kereta atau naik bis bisa 12 jam lebih ya kan, 12 jam lebih, belum nanti penginapannya di sana kan nggak mungkin langsung bisa diterima ya harus menginap itu, kalau nggak nginep nggak bisa kalau bawa mobil sendiri. Nah, kembali ke Hamka dengan sabar mengisi waktu-waktunya dalam tahanan itu ya, dengan membaca Al-Quran dan membaca buku-buku yang lain. Saya nggak tahu kenapa dia melakukan mutolaah, mungkin ada beberapa kitab yang diperkenankan untuk masuk ya, sehingga Hamka menulis tafsirnya itu dengan referensi kitab-kitab itu kan, memakai tulisan tangan katanya, tidak pakai mesin tik ya, karena mungkin tidak diperkenankan ya. Jadi pakai tulisan tangan, kemudian dijenguk oleh keluarganya. Nanti tugas dari Irfan itu, anaknya Irfan Hamka itulah yang kemudian mengetik ya tulisan tafsir tulisan tangan ayahnya itu dalam bentuk dalam bentuk tulisan yang diketik. Belum ada komputer, bukan saat itu. Nah, itulah Hamka ya, yang dibenamkan oleh Soekarno ya, di masa dia sekitar usia 54 tahun itu, pada tahun 62 ya kan. Pada tahun berapa ya, 64 ya, 64 berarti 56 tahun ya. Nanti setelah Orde Baru di tahun 1966 sekitar itu dibebaskanlah oleh penguasa baru, yaitu Pak Soeharto. Tetapi kemudian nanti dia berselisih dengan Pak Harto soal fatwa Natal tahun 1980 ya, 80. Dan sebagai ketua Majelis Ulama yang pertama, Buya Hamka itu mengundurkan diri karena tidak ingin ditekan oleh pemerintah melalui Menteri Agama waktu itu, siapa, Alam Syah Ratu Prawira Negara. Buya Hamka tidak mau mencabut fatwa haramnya umat Islam mengikuti prosesi keagamaan Kristen Natal dan haram hukumnya. Kemudian pemerintah marah karena dianggap mengganggu kerukunan antar umat beragama dan minta fatwa itu dicabut. Hamka tidak mau, dia lebih baik mengundurkan diri, dan fatwa itu sampai sekarang tetap berlaku, yaitu haramnya umat Islam mengikuti ibadah Natal kaum Nasrani. Itulah karya puncak terakhir dari Buya Hamka ketika menduduki Majelis Ulama sebagai ketua umumnya yang pertama. Dulu waktu dibentuk Majelis Ulama oleh pemerintah, umat Islam bermusyawarah mengambil keputusan supaya Hamka menerima tawaran menjadi ketua Majelis Ulama yang ditawarkan oleh pemerintah, hanya dengan satu syarat: mau jadi ketua Majelis Ulama tapi tidak mau menerima gaji bulanan dari pemerintah sebagai ketua Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama itu ada gajinya, ada anggarannya dari pemerintah. Hamka tidak mau mengambil gaji itu. Tentu bisa kita duga, ini sudah berapa menit ini ya, menjelang subuh ya, sudah ada tahim itu kedengaran. Kenapa tidak mau ngambil
gaji bulanan itu sebagai ketua majelis ulama. Nggak tahu sekarang kalau ketua majelis ulama sekarang ya ada terima gaji nggak? Hamka tidak mau ngambil gaji itu untuk menjaga ya kemerdekaan jiwa sebagai ulama supaya tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi ulama yang ditunjukkan profilnya oleh Buya Hamka adalah ulama yang berjiwa merdeka di depan penguasa. Masih bisa menegur penguasa karena tidak termakan oleh balas budi karena menerima gaji dari pemerintah. Itu bedanya dengan ketua majelis ulama yang terakhir yang kemudian menjadi wakil presiden dan masuk ke pusat kekuasaan dan kemudian mendapat serangan-serangan dari kelompok masyarakat tentang kemandirian dan integritasnya sebagai ketua majelis ulama yang dulu di posisi majelis ulama, sekarang ada di posisi istana. Hamka tidak. Hamka tetap melakukan maintenance distance, ya, penjagaan jarak terhadap kekuasaan, dan dia mengikuti tradisi ulama-ulama salaf dalam kitab-kitab tua tentang bagaimana sosok seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang yang memiliki kedalaman beragama, itu bagaimana membangun relasi-relasinya dengan kekuasaan yang akan mengkooptasinya, yang akan menjinakkannya. Dia lebih baik berpihak kepada umat daripada berpihak kepada penguasa yang datang dan pergi. Itulah sedikit jatuh bangunnya Buya Hamka, ya, tidak lurus saja hidup, kata Buya Hamka, tidak bertaburkan bunga dan kembang, tapi jalan kehidupan itu, katanya, itu juga bertaburkan onak, duri, dan ranjau kehidupan. Dan Buya Hamka mengalami jatuh bangun, mendaki, melereng, kemudian jatuh, ya, hampir hancur lebur, bangun kembali, jatuh lagi, bangun kembali, sejak zaman Jepang begitu, ya. Bagaimana sukarnya menjaga hubungan-hubungan dengan penguasa yang fasis, yang zalim terhadap rakyat Indonesia, yaitu Jepang. Buya Hamka selamat dari ujian itu dan kemudian pindah ke Jakarta setelah penyerahan kedaulatan. Dari Medan pindah ke Jakarta. Kenapa? Alasannya, kalau awak di Medan, katanya, suara tidak didengar oleh pemerintahnya, makanya dia pindah ke pusat ibu kota Jakarta supaya suara-suara dakwahnya didengar dengan lebih dengan berwibawa. Dan itulah yang terjadi sejak tahun 50. Buya Hamka menapaki jalan dakwah di ibu kota sampai akhir hayatnya pada 31 tahun kemudian, dengan karyanya sekitar ratusan buku-bukunya, dan juga menerbitkan majalah Panji Masyarakat 3 edisi setiap bulan, jadi terbit 10 hari sekali. Itulah alat dakwah lewat majalah, kemudian juga lewat buku, kemudian juga sering kita dengar ceramah-ceramahnya dengan suara yang khas itu di radio Republik Indonesia, dan juga kita tayang di dalam TV RI yang masih hitam putih itu. Itulah jejak-jejak dakwahnya, jatuh dan bangunnya Buya Hamka. Moga-moga ini bisa menjadi sedikit inspirasi bahwa integritas seorang dai, integritas, ya, keteguhan mempertahankan antara satunya dan antara kata dan perbuatan dari seorang dai, dari seorang ustadz, dari seorang ulama, itu sudah dicontohkan oleh seorang Buya Hamka di tengah-tengah sulit di masanya, baik di masa Jepang, di masa Orde Lama, juga di masa Orde Baru, hingga wafatnya pada tahun 1981. Ya, saya siap-siap dulu, ya, mau sholat subuh. Moga-moga nanti kita lanjutkan insya Allah sambungan ini sampai 25-30 menit, ya. Saya mau menjelaskan tentang poin penting, ya. Hamka itu tidak pernah sekolah kecuali sampai kelas ongkoloro, cuman Belanda, dan nggak sampai selesai
sekolahnya sampai SD kalau sekarang ya. Tapi jangan ditiru ya, sekarang harus minimal S1, S2 minimal itu, jangan SD nggak lulus. Banyak di kampung saya ini nggak punya ijazah SMP, nggak punya ijazah SMA hari gini ya tuh. Dulu presiden kita itu tahun 20 udah S1, 100 tahun yang lalu Presiden Soekarno sudah sarjana dan berjuang untuk merdekakan kita supaya pada sekolah gitu. Malah ya Hamka karena memang keadaan, tapi dia memiliki seorang ayah namanya Haji siapa, Abdul Karim Amrullah ya, yang lulusan Mesir dan menggembleng Hamka sehingga pandai bahasa Arab tuh ya. Kalau punya orang tua nggak gembleng, nggak ngerti agama, jauh dari Islam, nggak bisa bahasa Arab, ya jangan ngikuti terus, nggak sekolah aja yang biasa ya kan. Nah sekarang ini Hamka satu-satunya kemampuan bahasa yang dia dalami adalah bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itu dia menggenggam dunia ya, membuka seluruh kitab sejarah dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Barat tuh, orang-orang Barat diterjemahkan ke bahasa Arab kan dibaca oleh Hamka, sehingga wawasan sejarahnya luas dan dia juga bisa mengakses, menerobos ya gudang-gudang khasanah ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam bahasa Arab, sehingga dia bisa maju karena kekuatan dan gelora semangatnya untuk belajar mandiri atau otodidak ya, belajar sendiri dengan alat yang cukup yaitu bahasa Arab itu, sehingga dia menjadi orang yang terus-menerus berkembang sepanjang hidupnya karena kemampuan belajar yang terus-menerus dan dilakukan oleh kekuatan diri sendiri ya, karena ada alatnya yaitu bahasa Arab. Jadi meskipun dia tidak lulus SD, hanya terhenti sampai kelas ongko loro, kelas 2 di zaman Belanda, tapi dia melebihi kemampuan akademisnya, itu melebihi rata-rata orang Indonesia itu Hamka. Nah kemudian saya pernah ketemu dengan Buya Hamka di waktu asar, waktu saya lulusan SMA 14 Negeri Jakarta Cililitan. Saya turun setelah sholat asar menemui Buya Hamka dan saya diterima berdua oleh Buya Hamka. Saya ingat Buya Hamka itu, saya tunggu di beranda, dia keluar tiba-tiba pelan-pelan dengan langkah tertatih-tatih, tidak bincang tapi karena langkahnya perlahan, memakai sarung, memakai kaos oblong putih dan tidak berpeci. Saya ingat ya, waktu saya umur 19 tahun dan saya berbincang, menyerap energi ya apalah pokoknya saya berjumpa dengan orang besar itu yang juga mempengaruhi jalan hidup saya selanjutnya ya kan. Dan karya-karya Hamka itu saya mengenal pertama Hamka waktu saya membaca buku karangan Habib Yasin yang 4 jilid itu, yaitu Kesusastraan Indonesia dalam kritik dan esai, karangan Hans Bagoy Yasin ya, seorang kritikus yang ternama di masanya sastra Indonesia, kritikus sastra Indonesia. Di jilid pertama itu dia mengenalkan Buya Hamka dan karya-karyanya dan membahas karya-karya yang matang secara sosial seperti Merantau ke Delhi, dan ada juga Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di bukunya Habib Yasin itulah saya mengenal salah satunya Hamka, Pramudia Anantatur, Mukhtar Lubis, kemudian siapa, Rosian Anwar dan lain-lainnya, Balfas dan lain-lain. Nah kemudian saya membaca karya-karya Hamka juga seperti Tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu sudah selesai ketika saya remaja di bawah lindungan Ka'bah. Dan cita-cita ke Ka'bah itu terpatri dalam hati ketika saya masih SMA, tapi takdir Allah menghendaki lain. Sampai usia senja saya belum menunaikan ibadah haji ke Mekah ya. Satu kerinduan lama untuk sujud di bawah lindungan Ka'bah di Masjidil Haram menunaikan ibadah haji. Hamka umur 19 sudah menunaikan ibadah haji, saya umur 59 belum menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, tapi kerinduan itu tetap ada untuk tiba wukuf di Padang Arafah misalnya ya, insyaallah ya. Dan kemudian yang saya tahu tentang Hamka
Meskipun dia dipenjara oleh Soekarno, Soekarno kemudian tidak bisa melupakan siapa Hamka sesungguhnya. Ambisi-ambisi politik itu kemudian memang membutakan segalanya, sehingga ketika dia menjelang ajalnya, Soekarno dalam hari-hari yang sunyi di Wisma Yaso, dalam kurungan pemerintahan yang baru, tidak boleh keluar, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh membaca koran, tidak boleh mendengarkan radio, tidak boleh mendengarkan TV, yang harusnya itulah kekuatan Soekarno ketika berhadapan dengan massa di pidato yang berkobar-kobar. Disitulah Soekarno hidup. Sekarang dia dibiarkan mati perlahan-lahan dalam keheningan dan kesunyian hari-hari sepi sendiri. Dan dia teringat sahabatnya yang dulu pernah dipenjara, yaitu Hamka, dan dia baru berpesan, kalau saya mati, katanya, biarkanlah jasad saya disolatkan jenazah dengan imamnya, yaitu Hamka. Dan Hamka kemudian menerima pesan itu dan dia menyolatkan musuh politiknya yang terbesar, Soekarno, yang juga sahabatnya. Dan sekarang keranda itu berisi sesosok pemimpin besar revolusi yang terbujur kaku. Dan Buya Hamka bertakbir 4 kali takbir mensolatkan jenazah Soekarno. Itulah ulama besar Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan Hamka. Rahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pendengar, bila genap bilangan bulan ibu menderita sakit, akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut, anak lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan ibu pun hilang. Maka dengan darahlah ditebus kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir, bukan bagi pihak Dainippon saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia seluruhnya yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap berili mengepul di udara, api meriam berkobar-kobar, sorak kemenangan gegap pun kita seperti yang kalah merantus saat bangkai memenuhi angkasa. Kita semua berdiri di pihak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Tentara Dainippon dengan kita Sri Ginda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Halus. Maka kita kaum muslimin di seluruh Perantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dainippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dipisahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan di musim perang jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya di bawah pimpinan Dainippon dan di bawah lindungan Indomaret. Moga-moga fahamlah Tuhan semuanya maksud hati kecilku. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal, kepadanya pula tujuan dari segenap kehidupan. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangan yang akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah Dainippon, hiduplah Islam. Amin. Kita jalan bersama dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas, mengembangkan kepercayaan kepada Dainippon untuk memuliakan dan melindungi umat Islam. Kita ulama-ulama bersyukur kepada Dainippon yang sangat giat dalam peperangan panjang untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia. Kita sekalian kaum muslimin mengumpulkan segenap tenaga dan membantu kepada Dainippon untuk menghancur leburkan Amerika Inggris